Oke, kita share. Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, kembali saya lagi di channel YouTube saya yang namanya Haretuni Damasi Sianturi, dan saya akan memaparkan materi saya tentang media pembelajaran digital melalui aplikasi Google Play Store. Bapak dan Ibu dan saudara, kita menggunakan segala sesuatu tuh pasti kita harus tahu dulu apa tujuannya, ya kan? Jadi, selamat menonton dan selamat menyaksikan YouTube saya, Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih. Di sini kita akan mengerti dulu apa Google Play Store ini. Oke, baik. Pengertian Google Play Store adalah sebuah marketplace digital aplikasi belajar resmi untuk sistem operasi Android. Diinstal, aplikasi yang dikembangkan di ponsel Android untuk belajar dapat diakses secara online melalui browser web. Aplikasi ini membantu pengguna Android untuk mendownload aplikasi yang kita inginkan. Jadi, Google Play Store ini sangat bermanfaat dan mendukung untuk kita belajar, apalagi buat Bapak dan Ibu dan saudara yang sedang belajar, yang sedang mencapai pembelajaran, yang sedang ingin sarjana di era pandemi yang sekarang ini. Kita sangat membutuhkan yang namanya belajar online yang sistem hanya di rumah saja. Bapak dan Ibu dan saudara tetap semangat untuk belajar, menempuh sarjana kita sampai selesai. Oke, selanjutnya kita harus tahu dulu Bapak dan Ibu dan saudara, fungsi kegunaan Google Play Store bagi pelajar. Dan ini hanya untuk bagi pelajar YouTube saya, Bapak dan Ibu. Ini saya buat fungsinya itu, kegunaannya itu satu, untuk memudahkan proses belajar dengan menggunakan aplikasi PPT, YouTube, untuk memaparkan materi yang disampaikan oleh pendidik. Nah, di sekolah, seorang pendidik pasti akan menggunakan PPT atau YouTube yang akan di-share melalui Zoom, melalui Google Meet saat belajar. Dan itu harus di-download dulu dari Google Play Store. Karena ini sangat mendukung untuk kita belajar semakin banyak lagi. Berbagai macam di Google Play Store ini untuk pendidikan. Yang kedua, peserta didik bisa mengakses aplikasi belajar seperti perpustakaan, Duolingo, games, quiz, belajar, dan ruang belajar. Karena kan zaman sekarang sudah semakin canggih teknologi. Jadi, kita mau belajar pun di mana aja pasti bisa. Melalui Android yang kita pakai, yaitu HP kita sendiri yang semakin canggih. Jadi saat kita mau duduk, mau berdiri, mau di mana aja, kalau memang benar-benar ada niat untuk belajar, pasti akan membuka akses-akses yang sudah di-download dari Google Play Store ini tentang kata-kata mutiara, membuat cara puisi, membuat pantun, dan buku-buku orang-orang yang sukses ada di Google Play Store ini. Bisa kita cari Bapak dan Ibu dan Saudara, bisa melihatnya. Oke Bapak dan Ibu. Yang ketiga, yaitu banyak aplikasi berhubungan dengan pendidikan tersedia, semua mendukung meningkatkan niat belajar, bersemangat,
belajar dimanapun berada lewat HP, Android, tablet yang kita pakai. Dan itu kita gunakan di luar. Seperti gambar di PPT saya ini ada gambar orang yang sedang menggunakan tabletnya, yaitu dengan gambar-gambar yang di-download dari Google Play Store ini tentang belajar, tentang komunikasi yang digunakan untuk bermanfaat, mengabarkan keluarga, pekerjaan. Dan Google Play Store ini bukan hanya untuk pelajar juga, tapi untuk orang-orang berbisnis juga banyak. Karena di Google Play Store ini tersedia semua segala hal tentang games, tentang berbisnis, tentang bank, banking ya. Ada tersedia Bapak dan Ibu bisa melihatnya di Google Play Store. Oke, kembali. Kita harus lebih tahu dulu nih Bapak dan Ibu, kelebihan dan kelemahan Google Play Store ini bagi pelajar ada, yaitu yang pertama, dapat mendownload aplikasi tentang belajar yang begitu luas untuk menambahkan pengetahuan bagi siswa dan mahasiswa lewat HP Android secara instan. Nah, Bapak dan Ibu dan Saudara ini membuat mahasiswa atau siswa yang sedang belajar di sekolah untuk bagaimana dia supaya lebih meningkat lagi belajarnya. Yang kedua, menggunakan aplikasi pendidikan untuk belajar dan mengajar atau berbisnis dan komunikasi serta ada hiburan memudahkan tampak dalam belajar dan memberikan jasa kepada orang lain. Nah, ini komunikasi tentang keluarga atau tentang pekerjaan atau tentang berbisnis ya Bapak dan Ibu dan Saudara, pasti ada yang berbisnis, pasti ada yang masih sekolah. Seperti saya juga, Bapak dan Ibu, saya juga sekolah. Dan saya jujur, saya juga menggunakan Google Play Store ini dengan memilih-milih apa yang saya inginkan. Tapi itu tentang belajar. Bagaimana supaya memotivasi diri saya untuk semakin belajar tuh, yaitu untuk menggunakannya dengan hal-hal yang positif. Yang ketiga, dapat membaca buku dimanapun. Karena ada dari aplikasi buku ini Google Play Store. Jadi, Bapak dan Ibu dan Saudara bisa melihat berbagai macam pendidikan, buku-buku, buku-buku pengusaha, buku-buku orang-orang sukses, kata-kata mutiara, membuat pantun, membuat gambar, mengedit gambar. Kita juga bisa belajar dari akses-akses di Google Classroom ini. Tetapi Bapak dan Ibu harus tahu, karena ada juga pasti kelemahan. Tadi itu kelebihan, sekarang kelemahan. Nah, kelemahannya itu kita menggunakan Google Play Store ini bergantung kepada jaringan internet agar bisa mendownload Bapak dan Ibu, agar bisa mendownload itu harus menggunakan hal itu. Karena kalau tidak menggunakan WiFi pasti tidak bisa digunakan. Yang kedua, mendownloadnya itu tidak bisa langsung semua, tetapi harus satu persatu sesuai yang diperlukan oleh bagi pelajar. Bapak dan Ibu dan Saudara pasti sudah menggunakan hal ini. Google Play Store ini sangat bermanfaat untuk kita. Oke, kembali ke jenis-jenis aplikasi belajar. Jadi di Google Play Store ini, Bapak dan Ibu, ada jenis-jenis untuk belajar. Ada aplikasi pendidikan, ada aplikasi produktivitas, ada aplikasi hiburan, belajar, ada aplikasi editor. Jadi kalau aplikasi pendidikan ini, yaitu berisi tentang materi belajar agar meringankan belajar dan pengajar. Maksudnya Bapak dan Ibu, Saudara, kita bisa mendownload dari Google Play Store ini tentang pendidikan, belajar, agar supaya kita mengerti. Setelah dipelajari di kelas, pasti kita akan mencari apa sih maksudnya tadi belajarnya kok aku nggak ngerti ya.
pasti kita cari. Kita cari dari YouTube, kita cari dari Google Play Store ini. Nah, ada buku-buku di situ Bapak dan Ibu, karena di Google Play Store ini kan ada perpustakaan internasional, perpustakaan Gramedia, ada. Bapak dan Ibu bisa menggunakannya. Yang kedua, aplikasi produktivitas. Aplikasi produktivitas ini itu suatu program berisi untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat PPT, dokumen lembar kerja. Ini untuk khusus untuk orang-orang yang sedang menggunakan PPT untuk belajar, untuk bisnis, untuk perusahaan-perusahaan di luar sana bisa digunakan. Dan ini juga ada aplikasi hiburan belajar. Artinya sebuah aplikasi berisi berupa belajar dilihat dari YouTube, musik, belajar, quiz, games, dan lain-lain. Karena banyak juga hiburan untuk belajar. Tapi terlebih banyak lagi kita gunakan itu Bapak dan Ibu, yaitu games. Games quiz ini sangat bermanfaat untuk seorang pelajar yang baik. Yang keempat, aplikasi editor. Jadi aplikasi editor ini lebih penggunaannya lebih video pelajar, membuat video tentang belajar, video-video singkat atau video-video short. Di Android juga kita bisa membuatnya, yaitu seperti notebook, tes yang diedit. Nah, kita bisa membuat itu. Seperti contoh kita kalau membuat puisi juga bisa kita edit di aplikasi editor ini. Ada berbagai macam di Google Play Store, Bapak dan Ibu bisa melihat. Jadi manfaatnya Google Play Store ini Bapak dan Ibu sangat luar biasa karena bisa mendukung untuk kita semakin niat belajar besar. Karena banyak juga sih buku-buku hal-hal yang bagus yang memotivasi kita semakin memicu untuk semangat belajar. Dan tujuannya Google Play Store ini tujuannya itu Bapak dan Ibu supaya kita menggunakannya hanya untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang untuk belajar. Karena kan di Google Play Store ini ada juga untuk game-game yang tidak bermutu, ya, yang tidak berkualitas, sehingga membuang-buang waktu kita. Tetapi ada juga games quiz itu yang bermanfaat sekali untuk bagi pelajar, apalagi menggunakan Duolingo. Duolingo ini mengenai bahasa Inggris. Google Classroom. Nah, itu untuk belajar online sekarang ya membutuhkan Google Classroom. Membuat video-video itu harus di-download dahulu di Google Play Store ini, yaitu YouTube. Kita bisa mencari hal-hal yang baru atau kita mempunyai pikiran yang kreatif, kita bisa cari dari Google Play Store ini, Bapak dan Ibu dan Saudara. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu dan Saudara, yaitu Google Classroom ini, Google Play Store ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal belajar. Apalagi di era pandemi sekarang, hanya di rumah belajar. Ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah menyaksikan YouTube saya. Semoga bermanfaat. Shalom. Assalamualaikum.